Sahabat Sari Lupis yang saya cintai, dalam kesempatan ini saya akan memperbincangkan tentang pandangan terhadap adanya keperluan surat persetujuan penyerahan agunan setelah lelang. Jadi ada wacana bahwa diperlukan surat persetujuan penyerahan agunan dari debitur setelah pelaksanaan lelang agar kredit macet dinyatakan selesai atau clear. Nah, wacana itu dapat saya komentari sebagai berikut. Jadi adanya penyerahan jaminan secara sukarela dari debitur kepada bank selaku kreditur dalam rangka untuk penyelesaian kredit yang sering disebut AIDA itu lumrah terjadi. Nah, sekarang yang menjadi persoalan apabila debitur tidak kooperatif, debitur tidak mau menyerahkan jaminannya sehingga kredit macet ini tidak pernah selesai. Nah, disinilah diperlukan proses lelang. Jadi kreditur mempunyai hak untuk melakukan upaya lelang agunan melalui kantor lelang. Sebelum putusan MK nomor 102 itu ada masalah bahwa BPR tidak boleh menjadi peserta lelang. Nah, syukur ada putusan MK nomor 102, BPR akhirnya diakui dan dipersamakan dengan Bank Umum sehingga boleh ikut menjadi peserta lelang. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai lelang agunan di kantor lelang itu tidak ada peminatnya, untuk menjaga itu sehingga lelang itu tidak menggantung. Memang di sini ada kekhususan bank sebagai peserta lelang itu disertai dengan akte yang dibuat oleh notaris yang lazim disebut akte de commande. Jadi bank di dalam akte itu mengandung arti bank membeli untuk kepentingan orang lain. Akte de commande itu bank ditunjuk sebagai pemenang lelang nanti untuk kepentingan orang lain nanti yang akan ditunjuk. Dalam undang-undang kan maksimal dalam 1 tahun. Kalau memang lewat 1 tahun, otomatis bank sebagai pembeli. Nah, jadi dengan pelaksanaan lelang, telah terjadi nih pelaksanaan lelang sudah selesai, bank sebagai pemenang lelang, kemudian pembayaran juga telah dilakukan sehingga kredit macet ini sudah selesai, sudah clear, utang sudah lunas, kalau memang ada kelebihan dikembalikan. Nah, sehingga sejak pelaksanaan lelang itu jadi hak kepemilikan itu sudah beralih, sudah putus hak kepemilikannya dari debitur. Begitu juga perjanjian kreditnya sudah diselesaikan melalui lelang sehingga sudah clear, nggak ada lagi kredit macet. Lalu sekarang ada wacana yang menginginkan, wacana yang mengatur agar bank melengkapi dengan surat persetujuan penyerahan secara sukarela dari debitur. Ini setelah lelang. Nah, supaya kredit macetnya itu clear. Sekarang pertanyaannya, apa mungkin kreditur habis dilelang dia mau menandatangani surat persetujuan penyerahan agunan? Itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Sampai proses lelang itu terjadi, bukankah karena debitur tidak mau menyerahkan agunan? Dan untuk apa kepentingan untuk mendapatkan surat tujuan penyerahan agunan? Karena tidak ada hubungan surat itu, tidak diperlukan surat itu dalam proses lelang. Dalam kredit macet, penyelesaian kredit macet juga tidak diperlukan karena kredit macet sudah selesai dengan cara lelang. Lalu untuk apa? Sehingga saya berpendapat wacana itu adalah suatu wacana yang sia-sia karena memang itu tidak diperlukan baik dalam status menyatakan kredit itu selesai maupun dalam proses lelang itu tidak dibutuhkan, dan untuk mendapatkan itu juga tidak mudah dan malah tidak mungkin. Nah, apabila misalnya ini kita bicara misalnya wacana ini itu diatur lebih lanjut, misalnya itu diwajibkan kepada pihak bank untuk mendapatkan surat itu,
dan merupakan kewajiban bank untuk itu, misalnya itu diatur secara formal. Nah, saya berpendapat bahwa kalau aturan yang mengatur itu yang bertentangan dengan maksud dari Undang-Undang Perbankan yang dipertegas dengan putusan MK 102 itu, ada aturan di bawah yang bertentangan dengan maksud itu, maka aturan itu bisa dibatalkan, dapat dibatalkan. Itu melalui jalur peradilan tata usaha negara atau yang sering disebut dengan peradilan TUN, tata usaha negara, yaitu untuk menguji dari keputusan pejabat tata usaha negara itu, apakah keputusan itu sah atau tidak. Atau ada juga jalur, yaitu jalur ke Mahkamah Agung terkait dengan pengujian aturan yang berada di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi aturan di bawah undang-undang, ini undang-undangnya, apabila aturan di bawah ini bertentangan dengan yang di atasnya, ini adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung. Tapi kalau undang-undang ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, nah inilah ranahnya dari Mahkamah Konstitusi, seperti yang kemarin mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah prosesnya apabila memang ada peraturan yang memang ternyata setelah diterbitkan itu bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya dan merugikan pihak yang dikenai terhadap peraturan itu, dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara atau melalui judicial review, pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, demikian sekilas pendapat saya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan diskusi dalam masalah-masalah yang muncul dalam praktek-praktek di lapangan dalam pelaksanaan lelang dan eksekusi real yang dimohonkan di pengadilan. Terima kasih.